Bapak kami di surga, Bapak yang kekal, Bapak yang baik, yang menyertai teman-teman kami, Ibu Nursini Suhombing dan semua teman-teman dari Sydney, Melbourne, Ambon, dari Palu, Manado Utara, dari Bitung, dari Minahasa Utara, Selatan, dari Jayapura, dari Sydney, Australia. Bapak aku berdoa dari Phoenix, Arizona, dari Holland, dari Italia, semuanya bisa mendengar Tuhan berbicara. Biarlah kesaksian roh terjadi dimanapun mereka berada. Sebagaimana aku membagikan apa yang kau kerjakan dalam hidupku. To God be the glory. Semua kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita siap dengan catatan kita ya. And Bible kita. Kertas gak pernah bisa lupa. Tapi kita pelupa. You know, even David say that. Makanya kadang-kadang kita perlu khotbah ke diri kita, you know. Alright. Kita masih di dalam serial mengenali pribadi Allah yang gak tergesa-gesa. Do you know kenapa kok saya penting sekali mengulang-ulang ini bukan hanya buat Anda, buat diri saya juga. God is not a God who is in a hurry. Allah bukan Allah yang terburu-buru. Berarti saya mesti ngerti Allah kalau kerja di kita gak pernah tergesa-gesa. Kita maunya cepat bertobat, jemaat cepat bertobat, dikasih khotbah, altar call rebah, simsalabim berubah. Ternyata Ibu Nursini tahu ya, nggak ada yang berubah gara-gara rebah di dalam roh. Gara-gara dengar khotbah yang ditrack-trackin. Biarpun udah diulangi 5 tahun bisa nggak ngerti-ngerti. Do you know why? Karena catatannya lupa. Tidak pernah diulang. Lupa bahwa kita pelupa. Makanya baca Mazmur 103. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Daud jujur. Sedekat-dekat intimnya Daud sama Allah 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Bisa lupa janji Allah. Bisa lupa perintah Allah. Makanya dia khotbahin dirinya dia. Hai jiwaku jangan lupa kebaikan Tuhan. Hai jiwaku puji Tuhan. Jiwanya udah gundah gulana, udah mau stres tuh. Udah mau depresi. Tapi dia berkata kehendaknya dia pakai. Free willnya dia pakai. Come on. Praise the Lord at all time. Luar bisa gila, demo, tekanan, ancaman, intimidasi, bakar-bakaran. Dalam kita kebakar atau at peace. Bisa be still and know that I'm God. Seperti janda Sarfat itu. Gak pernah mimpi punya anak, didatengin sama Elisa yang selalu dilayani dengan luar biasa. Terus Elisa tanya sama Gehazi, dia butuh apa ya? Oh dia gak punya anak, dikasih anak. Tahun depan di waktu yang sama kamu akan melahirkan anak. Ibu itu berkata, udahlah jangan macam-macam, aku udah tua. Bener loh, lahir anaknya. Dan pada waktu anaknya udah gede, kan kena stroke tuh matahari. Dia pingsan. Ayahnya yang udah tua berkata, bawa deh ke mamanya. Mamanya langsung berkata, siapa yang keledai? Aku mau pergi ketemu Nabi Elisa. Dan waktu ketemu sama Elisa kan ketemu Gehazi dulu. Gak mau dia, harus ketemu Elisa. Karena Elisa yang menubuatkan lahirnya tuh anak. Dan langsung ditanya, gimana kabar anaknya? Udah mati loh anaknya. Anda tahu jawaban ibu ini? It is well. Selamat. Jadi kematian yang mengerikan secara fisik mental manusia. Hatinya solid. Imannya gak goyah. The God yang bisa membuat dia yang gak punya apa-apa, gak pernah hamil, bisa menjadi hamil. Roma 4 ayat 17-18. Allah yang bisa membuat yang gak ada jadi ada. Kayak Abraham. He believe that. Kalaupun mati, aku aja gak minta dikasih. Kalau mati pasti dihidupin dong. Bener loh. Dengan caranya Tuhan. Elisa tiarap di atas anak itu. Bersin langsung hidup loh. You know, tapi bukan Elisanya sebetulnya yang berperan. Iman itu ibu, it is well. Anaknya udah mati, it is well. Nah itu loh, hari ini saya mau bagikan kepada Anda. Kalau Anda bisa kenal Tuhan yang gak tergesa-gesa. Jadi kalau ketemu kita gak buru-buru gitu loh. Kan buktinya Yakub bergulat sama laki-laki itu yang adalah Allah kan semalam suntuk. Gak cuma semenit. Makanya kalau doa jangan buru-buru. Allah mau bekerja sesuatu dalam kita. And dia kan berdiri di sungai Yabok itu. Terplesok kan dia punya panggul. Makanya tempat itu namanya Peniel. Right? Lebih baik dia limping daripada dia gak ketemu Tuhan. So fisik bisa gak sehat, gak apa-apa. Asal hatinya sehat. That's the bottom line. That's why I am the God who is not in a hurry. Hari ini saya mau bagikan kepada Anda
kekuatan itu yang ada di Yakub yang merubah dia dari penipu ulung, Yakub artinya penipu ulung, menjadi Israel, pangeran Allah. Pangeran Allah berarti karakternya Allah dong. Right? Kalau nggak mungkin pangeran. Correct? Oke, kayak itu janda itu. It is well. Itu well-nya di dalam. Fisiknya kan, dia kan ada di Elisa untuk berurusan anaknya mati. Nah, waktu Yesus tidur di buritan, it is well with his soul. Makanya ditegur muridnya, kamu kok kurang percaya sih? Kita dipanggil Tuhan supaya Yesus menjadi penguasa tunggal, raja, pengemudi jiwa kita. Who is in rulership and reigning in your soul. Kan diundang ke hati kita. Karena dia mau take control of our life. So surrender, kata berserah, istirahat is key for good follower of Jesus. Pengikut yang berhasil dari Yesus. Nah kita lihat di sini. Kita belajar dari pengikut yang top of the line. Namanya Rasul Paulus. Di 2 Korintus 3 ayat 6. Anda baca semua ya 2 Korintus 3 ya. Di ayat 6 dia berkata seperti ini. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. We're all minister of the new covenant. Anda lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, baptis selam. You are a new covenant minister of God. Bukan saya aja, justru Anda yang nonton Babel tadi, justru Anda minister. Karena Anda utusan Kristus, garam dan terang. Pelayanan milik tubuh Kristus, bukan milik pendetanya. 5 jawatan itu memperlengkapi, empower, memberdayakan, equipping every saints for the works of the ministry. Ingat ya, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Nah, kita ini pelayan dari suatu new covenant. Yang tidak terdiri dari hukum Taurat yang tertulis, tapi dari Roh Kudus. Sebab hukum tertulis mematikan, karena itu cuma dari luar, knowledge dari head. Tapi Roh menghidupkan. So Paulus berkata, kekuatanku ini melayani Injil Yesus Kristus di depan serigala berbulu domba, gue guru palsu. Itu dari Roh. Ini tercatat, terbukti dari mana? Kita lihat ya. Saya tulis kesimpulannya. Keyakinan Rasul Paulus terletak pada hubungan intimnya dia dengan Allah dan dengan komunitasnya Tuhan. Komunitas seiman. Alias support system. Alias support relationship. Paulus itu kalau pelayanan gak pernah sendiri loh. He always have somebody else with him. Awalnya kan dengan Barnabas. Kemudian dengan Silas. Gak pernah dia sendirian. Oke. Dia juga ke rumahnya Kefas, ke rumahnya Petrus. Dia juga ketemu Yakobus. Tetapi dia selalu menghasilkan murid. Timotius dong nomor 1. Anak imannya dia. Titus. Wah ini kalau Anda baca 2 suratnya Paulus kepada Timotius dan Titus. Aduh terenyuh deh. Itu surat pemuritan. Itu pemuritan Paulus ke Timotius sama Titus. Bayangin lah, waktu dia di penjara. Jadi semua hamba Tuhan, Ibu Jane, Pak Richard Carroll, Anda yang menggembalakan, mungkin Jayadi ada di sini, Rico Emor ada di sini juga. Anda yang menggembalakan terus udah gak bisa lagi nih ketemu di gedung. Emangnya kalau ketemu di gedung seminggu sekali ada pemuritan? Tidak. Pemuritan is an ongoing relationship. Dan Anda mesti kenal orangnya. Dan orang yang mau dimuridin mau datang kepada yang mau memuridkan. Relationship-nya meaningful. Okay? Bahkan bisa kasih feedback, koreksi, and tidak geger otak kalau dikoreksi. But openly accept it. Okay? Kayak saya pegang nih kan Belajar punya statement. Champions breakfast are feedback. So feedback is the breakfast of champion. Nah kalau Anda mau punya pemimpin-pemimpin yang kampiun, yang champion, kompeten di gereja Anda. They always willing to receive feedback. Dari peer maupun dari mentornya. So get the book about mentoring. So keyakinan Rasul Paulus itu bukan di pengetahuan Alkitab. Dia kan dari orang Farisi kan kepada surat di Filipi. Dia bilang mau tahu. Kalau itu guru palsu mengajar pakai kedagingan, pakai parlentenya, penampilan yang keren. Dan kamu terkesima begitu. Hei jemaat Korintus itu juga jemaat yang kacau lah. Karunia rohnya luar biasa. Tapi gak ada kasih. Dan mudah tersesat guru palsu. Terus Injil yang dibagikan Paulus yang bikin mereka lahir baru. Buyar semuanya. Bahkan Paulus ditantang sama mereka. Makanya surat ini munculnya kepada jemaat Korintus. Dia ngomong kayak begini. Kamu pikir semua guru palsu itu
Apa yang kamu ditampar mereka di apa, kok mau sih? Aku nggak pernah loh pakai pecut apapun ke kamu. I really I really speak the gospel from the spirit. Keyakinanku Roh Kudus yang kerja di kamu, bukan kekuatan intelektualku, bukan karena IQ-ku, tapi karena Roh Kudus. Buktinya apa? 2 Korintus 3 ayat 1. Lihat nih, jemaatnya aja tahu kok. Kita ini jadi pengikut Kristus karena apa? Adakah kami ini mulai lagi memuji diri kami? Atau perlu nih kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Paulus ngomong kayak gini ya, jemaat Korintus. Kamu kok terkesima sama guru palsu sih? Emangnya aku perlu buktikan ke kamu bahwa aku ini hamba Tuhan. Perlu pakai surat pengantar. Betul, aku lahir baru melalui Rasul Paulus dan gini. Terus aku bawa surat kamu gitu. Gak perlu. Gak perlu. Lahirnya jemaat Tuhan di Korintus saja itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaanku. Dia gak klaim glory, itu hasil pelayanan gua tuh. Gak tahu. Makanya saya senang sekali kalau saya bisa lupa sama si Mongol, Roni siapa tahu itu, Roni Kemuliaan, Roni siapa? Lupa aku. Yang sekarang terkenal jadi stand up comedy Mongol. Saya inget gak bantu Ibu Indri di rumah Ibu Henny Liwe? Sorry aku lupa. Kalau sampai kau bertobat itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan Indri yang klaim. And you know kita sebagai hamba Tuhan juga diuji terus loh. Apakah kita mencuri kemuliaan Tuhan apa enggak? And God hates it. Tuhan gak mau loh, dia benci loh sama orang yang mencuri kemuliaan dia. Halus atau belak-belakan, He knows our heart. Dia uji hati kita kan. Kan dia bilang masih Yeremia, hati-hati tuh kasih tahu tuh orang Israel. Betapa licik tuh hatinya seperti ular tuh. Telah membatu tuh. Aku Allah nguji loh. Nah betul-betul ujian datang. Ya melalui omongan-omongan begini. Do I take the glory or not? So it's good kalau saya nggak ingat total loh. I'm so happy. Ayat 2. Jemaat Korintus, kamu tuh surat pujian kami. Nih ya. Kamu tuh surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi faktanya jemaat Korintus kamu bertobat. Hey, itu karena pekerjaan Tuhan. Kamu tuh surat, aku tuh jadi suratnya kamu justru. Right? Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Kamu itu surat pujian kami. Tertulisnya di hati kami. Dikenal dan bisa dibaca orang kok. Ada hasilnya pelayananku. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Bayangin. Berarti Paulus gak pakai tinta, gak pakai email, gak pakai WA, gak pakai surat paper printed. Gak ada. Ini semua suratan yang diukir Roh Kudus. Kan Roh Kudus yang tulis mengukir di hati kita hukum-hukum Allah. Dan mengatakan kita anak Allah. Betul? Sehingga kita bersuruh ya Aba ya Bapa. Itu also the Holy Spirit. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Oke? Ingat itu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Lihat nih, bagus sekali. Ditulis bukan dengan tinta loh. Jadi enggak ada tangan orang yang nulis. Tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di hati manusia. Jadi si jemaat Korintus diingetin Paulus, kamu tuh bisa jadi pengikut Kristus, kamu sendiri yang bersaksi kok, kan terukir di hati kamu. Mana mungkin aku tangannya masuk ke hatimu. Itu Roh Kudus yang ngukir di situ. Kamu tuh suratan Kristus, alias Kristus sendiri yang kerja di dalam mereka. Makanya Paulus berkata, keyakinanku di Kristus bukan di intelekku. Kepada jemaat Filipi dia bilang, Mau secara daging nih, gue tunjukin nih. Dari orang Farisi, gue paling Farisi. Aku suku Benyamin. Aku murid Gamaliel. Aku orang yang paling top. Murid terpandai di seluruh aliran Farisi. Orang Farisi itu kalau Anda baca kamus Alkitab. Itu orang yang tahu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, titik, koma, iota. Nggak salah dalam mengutip ayat loh. Tapi nggak pernah merubah hati mereka. Nggak ketulis di hati mereka. Jadi gede kepala banget mereka. Right? Nah, semua kompetensi yang kita lihat di sini berdasarkan surat ini, kita lihat dong, kompetensi dari Paulus itu apa? Bagaimana dia bisa menerima panggilan Tuhan ini? Karena Tuhan kasih kompetensinya, pengenalan akan Allah. Okay? Itu berasal dari panggilan Tuhan Yesus sebagai rasulnya, berasal dari kompetensi hubungan pribadi sama Tuhan, dan juga
pertumbuhan kedewasaan rohani dia karena dia mengizinkan Yesus mengontrol, mengendalikan hidupnya dia. Paulus itu memang ekstremis. Memang orang-orang itu ya kalau mungkin agak personality merah ya. Either ekstrim merah, kalau udah punya mau sendiri, atau ekstrim total remuk dan betul-betul ikut Tuhan. Just use your will. Serahkan kehendak kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Caranya izinkan Tuhan dong jadi pengemudi. Izinkan dia pegang kendali kita. Nah, ingat ya, saya mau ulangi lagi nih. Yesus tuh gak pernah datang ke bumi mau bangun kerajaan negeri dari di bumi ini. Bikin tembok, bikin saluran air, bikin benteng. Nah, dia kan diundang masuk ke hati kita. Jadi dia mau bertahta di mana? Di hati kita. Maka dia nyari penyembah dalam roh dan kebenaran kan. Roh kan di dalam, bukan di otak. Berarti dia mau kendalikan kita dari mana? Tempat dia bertahta, duduk bertahta di mana? Di hati kita. Yang mau dikendalikan apa? Kehendak bebas kita, pikiran, our thought life, kehidupan pikiran kita, and our emotion. Tapi dia kendalikan dari dalam. Bagaimana mau kendalikan kita dari luar? Susah dong. Tapi kalau dia di dalam kita, kontrol. Karena semua itu keluarnya dari hati. Iman dari hati. Oke, kata-kata yang keluar dari mulut kita keluar juga dari hati. Kita gak bisa ngomong sesuatu yang gak ada di kita. Aneh, ngambang, nanti tawar. Tapi kalau ada di hati kita, itu will be flowing, bubbling. Nah, jadi semua kompetensi setelah Paulus menerima panggilan Tuhan Yesus sebagai rasulnya, itu berasal dari kompetensi relasional dan spiritual, hubungan pribadi sama Allah. Nah, saya mau Anda catat ini ya, your spiritual kompetensi spiritual Anda itu dibangun kalau Anda belajar. Kita kan apa yang ditulis Alkitab Roma 15 ayat 4 ditulis sebagai pembelajaran bagi kita. So how do we learn the right step to be a good follower of Jesus? Belajar dari Alkitab Roma 15 ayat 4. Spiritual kompetensi dari Rasul Paulus itu dibangun bertahun-tahun dalam deepening communion with God. Deepening artinya communion, persatuan, persekutuan intim yang semakin lama semakin dalam. Okay? Saya kalau ngomong gini dah, dari EHS itu Peter Scalzero saya belajar gini. Kita itu, jiwa kita itu kayak gunung es. Ada yang muncul di permukaan, ada yang gak kelihatan di bawah permukaan. Yang di bawah permukaan kita ya gak tahu. Ada itu. Baru tahu waktu kita kena ujian. Waktu Allah nguji hati kita. Apakah kita kena khianat, fitnah, kena gosip, dikerjain orang, uangnya dimakan orang, ditipu. Atau kita keseret-seret, dibilang penipu lah segala macam. Ini teh, pada kita gak tahu apa-apa. Nah, gak ada intensional seperti itu. Never mind, itu diizinkan Tuhan terjadi. Untuk kita ngelihat kita. Untuk kita kenal kita. Kita tuh gak tahu kita. Sampai kita kena ujian. Nah, waktu kita reaktif. Waktu kita bela diri, marah, mau tonjok, mau nuntut balik. Mau sakit hati. Luka batin, sakit mah. Segala macam, panas dingin. Whatever itu, tonjok tembok, banting kepala di tembok, whatever lah. Nah itu menunjukkan sesuatu yang ada di kita yang belum tahu ada di situ. Saya kasih kesaksian ya. Kemarin malam saya itu duduk di meja makan. And I was eating my protein snack. Seumur ini butuh makan protein banyak karena ototnya biar gak melorot saudara. Jadi kalau stretching, I'm getting fit, ototnya masih terbentuk. Kakak saya, Pak Herman datang, boleh gak aku sekalian duduk ngobrol sama kamu? Boleh. So waktu dia lakukan deepening communion with God melalui solitude silence, that's the deepening itu. Itu ternyata Tuhan bawa dia ke kedalaman. Dia bilang aku ini dikasih tunjuk sama Tuhan dari kelas 5 SD. Takutku bukan saja pengalamanku dengan papi waktu sepeda kecolong. Dimana aku dibawa ke kantor polisi, orang gue yang kecolong malah gue dibawa diseret ke kantor polisi suruh kasih laporan. Jadi aku takut. Sekarang ternyata aku pernah dibawa nonton film pakai proyektor tuh waktu ulang tahun teman saya di Jalan Pekalongan dia bilang. Filmnya gak taunya Dracula. Aku dredeg badan goyang semua. Terus dipulangin sama si tantenya teman saya. Ketok gemeter semuanya. Mami langsung bawa saya dibawa ke kamar tidur suruh bobok langsung.
tidurnya gemeter dia bilang. Ternyata banyak ya takut di dalam hidupku. Bukan cuma sekali dia bilang. Terus satu lagi ya, ini air mata udah gak tahan dia mau keluar. Waktu kita pergi ke tante kita di Jawa Tengah di Semarang. Kita naik mobil, papi naik mobil, satu keluarga. Anak masih bertiga, belum ada yang adik saya paling kecil belum lahir. Saya tuh bingung, saya tuh teriak dan saya gak bisa terima. Karena waktu pulang, kita pergi berlima, pulang kok berempat. Aku lihat kamu teriak-teriak di pinggir jalan. Manggil-manggil tuh papi mami kok gak mau nengok loh. Dan saya mau ngomong, disuruh diem. Saya tertekan sekali. Air mata dia keluar, banyak ya yang di dalamku yang aku gak tahu loh selama ini. Ketakutan. Kalau adikku ditinggal kayak gitu, saya jelasin itu dulu pakai sistem koepang, you know. Karena saya sakit satu-satunya anak yang mengalami sakit asma berat. Dan itu kelihatannya karena belum dalam Tuhan Yesus. So saya di Kuepang, ditinggal di rumah tante. Saya panggil tante mami, saya panggil mami tante. So saya mengalami geger otak. Nah ini Ibu Nursini Sohombing bisa jelaskan nanti ya di kelas kita ya. Banyak penolakan nih di dalam jiwa saya ini, right? Nah tapi kakak saya yang dipakai Tuhan. Untuk saya jadi iba kemarin malam. Kenapa? Kok dia turut merasakan ya tertolaknya saya. Bayangin saya umur berapa, saya bilang, kamu waktu itu umur 8 tahun, ditinggal. Kamu di pinggir jalan teriak-teriak loh. Aku ngeliatin terus di jendela belakang mobil. Papi mami gak dingin total, gak nengok sama sekali. So you know, we go through many things. Nah pada waktu kita punya deepening communion with God, Tuhan itu bekerja di dalam jiwa kita. Untuk bind up the wounds. Untuk membalut luka batin kita. Ada luka aja gak tahu saudara-saudara. Makanya penting kita datang untuk bersama dengan Tuhan. Gak harus goyang-goyang berbahasa roh. Justru Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kedalaman gunung es kita. Ke relung-relungnya. Untuk singkapin lapis per lapis. What is going on with you. Karena apa sih yang bikin kamu seperti ini pribadinya? Keluarnya nih loh. Bisa gampang nangis, gampang emosional, marah-marah, tertolaknya gampang sekali. Apa yang menjadi akar penyebab itu? Karena apa yang ada di dalam diproyeksikan keluar. So it's good to have a deepening communion with God. Silence and solitude is your responsibility, is your choice. Kalau Anda pilih lakukan, then God dikasih izin sama kita to go deep within us. Tuhan itu gentleman loh. Dia gak akan nyelonong masuk ke jiwa kita. Kalau kita invite, he come in. Baca aja di Wahyu 3 kepada jemaat Laodikia. Aku ketuk pintu. Dia cuma bisa ketuk pintu, gak bisa nyelonong. Barang siapa mendengar, buka dong. Aku mau masuk, mau berjamu sama kamu. Kalau enggak, mereka gak ada yang tahu loh. Kalau mereka suam-suam kuku loh. Mereka gak akan tahu bahwa mereka akan dimuntahkan dari mulut Tuhan loh. Gak ada tempat di kerajaan surga. Isn't it good? The purpose of solitude and silence is because you need God. You need love of God. Ganti SS dengan katakan I need God gitu loh. Alright? So ini spiritual kompetensi itu adalah hasil pembangunan hubungan yang semakin dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Di dalam solitude and silence. Nah solitude-nya si Paulus berapa? 2 menit? 5 menit? No. 14 tahun di padang gurun Arabia. Okay? In the desert of Arabian desert and on the road from town to town. Nah ini dijelaskan di Galatia 1 ayat 17. Okay? So Anda bisa screenshot ini. Solitude-nya panjang. Tempat sunyinya Pak beda jauh. Perjalanannya juga jauh. As long as he can be alone with God. Nah di Galatia 1 ayat 17. Paulus berkata seperti ini kepada jemaat Galatia yang udah mulai dalam roh diakhiri dengan daging. Okay? Juga ya aku tuh gak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku nih berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah oke. Anda lihat di sini dia dibawa Tuhan ke tanah Arab. Baru balik ke jalan lurus menuju ke Damsyik, ingat di mana dia bertemu muka ke muka dengan Yesus. Itu kan dia mendapat vision of Jesus, right?
Dia baru kecap pertama kali. Yesus yang gue aniaya, yang gue bilang aliran sesat, ternyata dia Mesias, Tuhan yang benar. Nah, di Arabia dia ngalami apa? Ini ada di 2 Korintus 12 ayat 1 saudara-saudara. 2 Korintus 12 ayat 1 menjelaskan. Aku harus bermegah. Sekalipun aku gak punya apapun yang harus dimegahin. Oke. Ya memang hal itu tidak ada faedahnya sih buat bermegah juga. Gede kepala, ngomong gede, boasting. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan langsung. My goodness. Do you know the wealth of being in solitude with God? Kekayaan yang gila-gilaan loh. Kalau Anda menyendiri di tempat sunyi dengan Allah loh. Bayangin. Aku dapat penyataan. Mulut aja aku gak bisa ngomong. Aku terima langsung dari Tuhan. Penyataan. Bukan pernyataan loh. Penyataan itu pewahyuan. Jadi dia ketemu Allah. Nah ini yang bikin dia kuat bolak-balik masuk penjara. Terhadap penglihatan itu Raja Agripa. Aku gak pernah tidak taat pada panggilan Tuhan. Nah because he has that encounter. Pertemuan pribadi. He knows Jesus. Gak ada yang bisa goyangin dia. Jadi jiwanya tuh solid. Solidifikasi terjadi dalam emosi, pikiran, dan kehendak. Ini loh yang kurang di gereja akhir-akhir ini. Makanya di tengah bencana, gereja sekarang tuh susah menerima kata suffering loh. Penderitaan itu gak ada di Alkitabnya orang Kristen zaman ini. Sedikit ditegur, sakit batin. Tertolak, keluar, pindah gereja. Lah sufferingnya si Paulus fisik. Sufferingnya janda Sarfat fisik, anak mati. Jadi di tengah-tengah ujian itu kita tahu loh, Anda spiritual kompetensinya ada gak? Do you have your spiritual competence, spiritual confidence? Are you living by the empowerment of the grace of God? Atau pakai andalan dunia nih? Nah di Galatia 1 ayat 19 kita lanjutin lagi ya, balik lagi. So, tadi kita dari Galatia 1:17 saya jelasin di Arab dia ngapain tuh. Dia ngalami. Baca ya 2 Korintus 12 ya ayat 1 sampai 12. Oke. Now back to Galatia 1:19. Ingat ya ini surat Paulus nih, kepada jemaat-jemaat yang totally ninggalin dia. Bukan ninggalin Paulus, ninggalin Tuhan, ninggalin perjanjian Allah, ninggalin iman, ngikutin ajaran guru palsu. Tetapi aku tidak melihat seorang pun loh dari rasul-rasul yang sudah jadi soko guru waktu itu ya. Kecuali Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Ada orang-orang tertentu dari murid Yesus yang ketemu, yang dimuridin langsung hands on sama Yesus. Kalau Paulus ini kan dimuridkan secara roh. Ternyata dia jauh lebih kenal Tuhan dibandingin yang dimuridkan secara fisik loh. Nah dia ketemu Yakobus. Nah di ayat 20. Di hadapan Allah ku tegaskan apa yang ku tuliskan kepadamu ini benar. Aku gak berdusta. Saya tuh baca ini sampai ngenes loh. Jadi Tuhan kalau aku jadi hamba Tuhan, ujian tuh datang dari orang-orang yang aku khotbahin loh. Yang aku layani loh. Itu bisa jadi bumerang balik loh. Karena di dalam perjalanan menuju kepada apa yang Tuhan mau kita jadi. Untuk menjadi ditransformasi. Untuk menjadi penjala manusia, becoming like Jesus. Interupsi, godaan, ujian dari segala penjuru datang. Nah di situ Anda bisa lihat, and Paulus teruji juga. Dia bohot nih, capek sekali dia. Kalau ditinggal imannya gitu loh. So, yang di bagian yang dicobain itu yang mana saudara? Which area yang dicobai oleh setan, oleh manusia lama, the old man ini, kepada the new man in Christ yang ada di Paulus. Paulus itu nama Romawi. The new man in Christ is Paul. The old man itu Saul. Nah, bagian mana sih yang sebetulnya peperangan yang ada di Paulus? Apakah dia mesti perang mulut untuk bela doktrinnya Injil Yesus Kristus? Bukan. Yang dicoba itu pikirannya Paulus loh. Dari mana saya tahu? Diajarin. Di sini saya pernah belajar dari seseorang. That an idle mind is the devil's playground. Orang yang pikirannya itu gak pernah diperbaharui sama firman. Gak pernah dimandiin. Gak pernah dibilas. Di-rinse sama firman. Itu pikirannya nganggur.
Makanya segala pikiran dari berita apapun di sosial media, wah itu berbicara lebih keras, lebih vivid, lebih jelas daripada firman. Firman kalau cuma buat sambilan hari Minggu aja, gak kuat saudara. You cannot be strong di dalam communion with God. Spiritual kompetensimu bukan dari Tuhan loh nanti loh. Keyakinanmu bukan dari Tuhan dan bukan di dalam Tuhan. So Paulus berkata, kamu tuh bisa dihasut sama guru palsu ya, because your mind is idle. Makanya imanmu bisa luntur kayak begini. So akibat pembelajaran Paulus ini, dia jaga hati-hati nih. Nah dia berkata apa di sini? This is the real war, a war within. Ini adalah peperangan yang real saudara-saudara. Peperangan Anda sama saya, Anda nyatet ya apa yang saya ajarin lah. This is real stuff man, karena saya juga ngalami. Peperangan itu walaupun ada demo di Jakarta, di luar rame kayak apa. Do you know, tanpa ada demo rame-rame kerusuhan di kota Jakarta, di depan istana. Tetap juga ada war kok di dalam jiwa kita. Every day. So the real war of every believer, every human being is within, di dalam. Ini peperangan melawan identitas ciptaan baru dalam Kristus yang Tuhan berikan ke kita. 2 Korintus 5:17 kan, barang siapa dalam Kristus yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini yang datang baru dilawan terus. Di mana ngelawannya? Di pikiran. Itu a war to sever, untuk mutusin, bukan to serve ya, ini to sever. To sever our relationship from God, untuk mutusin dengan sadis hubungan kita sama Allah. Nah ini kan terjadi di Taman Eden. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allahnya kan dipotong sama setan. Padahal setan cuma ngomong loh, gak ngapa-ngapain loh, cuma ngomong. God only speak untuk menjadikan ciptaannya. By his word, everything is created. Karena kata-kata loh. Setan pakai kata-kata juga loh. Untuk membuat kehendak bebas manusia dipakai untuk mengikuti setan, ninggalin Tuhan loh. Waktu Adam diciptakan sempurna loh. Tapi jangan lupa manusia punya kehendak bebas. It's your choice. Mau ikut jalurnya Allah atau jalurnya setan. It's your choice. So again ya, this is a real war every time. Nah saya kutip di sini nih. Dari Josh Meyer. Very good. Satan will aggressively fight against the renewal of your mind. Bagian yang sangat-sangat diserang abis-abisan secara agresif oleh iblis namanya pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2, enggak main-main saudara. Itu bagian yang betul-betul tidak mudah orang Kristen alami. Ayat bisa dibaca, bisa gak ngerti. Karena gak ngerti, gak dipraktekin tiap hari. Do you know renewing your mind untuk membuat manusia lama kita tambah lama, tambah sirna, tambah lemes, tambah gak berdaya, tambah lumpuh. Itu butuh pembaruan pikiran terus. Berarti firman Allah mesti mandiin pikiran kita tiap hari. Tiap hari. Do you know even though you do that, bukan bikin setan tidur loh. Justru bangun mau nyerang bikin susah loh. So Satan will aggressively fight against the renewal of your mind. But it is vital that you press on. Terus dong desak, maju terus jangan mundur. And continue to pray and study in this area until you gain measurable victory. Jadi apa yang diserang setan? Upaya kita, kemauan kita, semangat kita untuk memperbarui pikiran. Caranya gimana? Di daerah tempat pikiran bisa dibaharui, di situ yang dibom dengan pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan, suara eksternal dan internal. Kamu gak layak lo, mana mungkin bisa dipakai sama Tuhan. Semakin dibilang gak mungkin, semakin mungkin. Kalau Anda, saya nggak suka ngomong pada diri saya sendiri seperti ini. Kalau memang Tuhan mau pakai aku, gak mungkin dong Tuhan si setan ongkang-ongkang kaki bukain jalan buat aku. Oh diserang habis-habisan saya. Sampai gak percaya diri aku. So di Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang penting sekali untuk kita tiap pagi bangun, renungkan lagi, baca, and then you go back to what scripture you want to read gitu lah.
Ada rumusan prinsip yang kita mesti ingetin diri kita. Blueprint. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Never become system. Mikir kayak orang dunia. Jangan Anda bilang Anda gak tahu ya sistem pemikiran dunia kayak apa ya. Kan dulu kita dari situ. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan pikiranmu. Okay. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, mana kehendak Allah yang berkenan, mana kehendak Allah yang sempurna. Bagi kamu dulu, karena kita nggak bisa kasih ke orang apa yang kita nggak terima dari Tuhan. The word has to be so good until you're so good in testifying what Jesus is doing in your life, doing in our life. Bukan dari luar ke dalam, bukan upaya kita masukin ke sini. Kalau upaya kita masukin ke sini ngantuk. Itu harus dari dalam hati. Kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan biar Dia yang mengemudikan kehendak kita. Jadi kita ikut berserah pada kehendak Dia. And then renewing our thought life. And what we think is what we do. And then feeling kita akan diperbaharui dengan damai, sukacita. Ini telaten. Ini kayak kura-kura. Betul-betul hormati kura-kura deh biar jalannya pelan. Memang pelan. Oke? Jangan buru-buru jadi kayak road runner. Mendingan jadi kura-kura aja dulu. Ujungnya nyampe loh dia. Jangan jadi serupa dengan dunia. Berubah. Jadi, kalau jangan disuruh berubah budimu ya berarti medan peperangan kita pikiran kita dong. Right? Nah. Di 2 Korintus 10 ayat 3 ini menjelaskan nih. Memang kami masih, Paulus ngajarin nih bagaimana menguasai pikiran kita nih. Supaya bisa baru terus. Memang ya kita ini hidup di dunia loh. Kita kan masih ada di dunia saudara, tapi kita gak hidup dari dunia lagi. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi sistem-sistem yang kita dulu pakai jangan dipakai lagi. Jadi kalau dulu kamu ya kan gini. Sekarang diam. And untuk Anda bisa diam. Kayak saya belajar loh. Untuk saya bisa diam kalau orang lagi ngomong. Jangan buru-buru di-cut segala macam. Saya mesti latihan diam di hadapan Tuhan. Tanpa rasa apa-apa. Hanya menanti untuk bersama Tuhan. Kalau Anda gak bisa diam dilatih di hadapan Tuhan. Kenapa bisa diam di depan orang yang teriak-teriak? Kalau Tuhan kan sempurna. Penuh kasih sayang. Kalau orang kan belum tentu. Nah kalau yang sempurna aja Anda gak bisa diam, apalagi yang gak sempurna, reaktif dong kayak bom atom. Right? Nah makanya soul to silence is gak bisa dinego. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu kan kuasa kebangkitan Roh Kudus. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa sih itu benteng-benteng saudara-saudara? Let's read it. 2 Korintus 10. Ayat 3 sampai 5 ya. Sekarang kita baca ayat 5-nya. Bentengnya itu apa? Kami mematahkan setiap siasat orang. Kami rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kapan kita sombong? Waktu kita pilih mengendalikan hidup kita sendiri. Bukan mengizinkan Yesus menjadi kemudi, pegang kemudi dan kendalikan kehendak kita. Nah itu kita lagi sombong tuh. Rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita baru kenal Allah kalau kita ikutin maunya Dia. If we are a good follower of Jesus, kalau kita jadi pengikut Kristus yang baik, alias kehendak kita serahkan dan nyerah deh ya. Surrender total. Makanya kalau kita terima doa keselamatan lahir baru, lagu apa yang kita nyanyiin? Coba di altar call untuk lahir baru. Aku berserah. Itu kan ngajak semua jiwa baru untuk berserah pada Tuhan. Yang diserahkan apanya saudara? Kehendak kita. Makanya Yesus diundang ke hati kita. Pikiran kita, emosi kita. Yesus ambil alih. Kamu berserah sebagai gentleman. Aku sekarang yang kendalikan kamu ya. Aku yang tuntun kamu ya. Kamu ikut aku ya. Lama-lama kita berubah seperti Dia. Berapa lama Ibu Indri? Sampai Maranatha. Buktinya jemaat Korintus sama Galatia aja bermurtad semua. Ini pergumulan loh untuk mentaati, mengikuti berserah terus sama Tuhan loh. Oke? Dan
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saya sih suka ayatnya berikutnya sih, ayat 6 sih. Dan kami siap sedia. Waduh, ini agile, bahasa Inggrisnya I'm agile. Untuk menghukum setiap kedurhakaan. Kedurhakaannya di mana? Di dalam saya. Di old man, di manusia lama saya. Bila ketaatan aku telah menjadi sempurna. Kapan kita jadi sempurna? Sebagai pengikut Kristus. Waktu manusia lama kita mati total. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Serahkan ke Tuhan caranya. Biar Tuhan Yesus kendalikan. Dia menjadi driver, kita gak jadi driven lagi. Because he's driving us. Tapi kita menjadi called person. Menjadi orang yang dipanggil. Yang ngikutin yang manggil dong. Jangan bikin panggilan sendiri. Well, I'm learning this in these 5 years. So, untuk itu saya mau tutup dengan ini ya. Ini saya sharing nih sudah sama deputy saya. Okay, my personal Bible study from the Holy Spirit. Saya renungkan semua Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 18. Okay, saya stopnya di 18 dulu. Kalau Anda pelajari baik-baik ayat 10 sampai 18 isinya apa? Nah, akhirnya, saya suka deh kalau Paulus pakai kata-kata akhirnya. Artinya udah ini final. After this no more. Nah kalau sampai akhirnya gak nyampe berarti you're not in the finish line yet. Akhirnya. Filipi 4 ayat 8 pakai akhirnya. Efesus 6 ayat 10 pakai akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Paulus berkata kompetensiku, my confidence is in Christ. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang nguatin aku. Akhirnya I'm strong in the Lord. Bukan strong banyak duit. Bukan strong terkenal fame and all that. You know. Bukan terkenal karena IQ-nya tinggi. Because you have Christ. The hope of glory is in your heart. Bukan di sorga. Okay. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah senjata peperangan perlengkapan Allah. Perlengkapannya Allah loh, bukan perlengkapan kita. Supaya kamu dapat stand. I like bahasa Inggrisnya. Having done all that, stand. Untuk melawan apa saudara-saudara? Tipu muslihat setan. Bukan iblis yang kita urusin. Makhluk iblisnya udah dilucuti kuasanya. Menjadi tontonan yang malu-maluin. Waktu Yesus di kayu salib. Hari ketiga bangkit dari mati. Malu setan. Karena dia gagal. Dia pikir dia matiin juru selamat dunia. Ternyata bangkit dari hidup. Yesus mati untuk pelanggaran dosa kita. Dia bangkit untuk pembenaran Anda dan saya. Haleluya. Nah kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Skemanya, taktiknya. Untuk ngarungin pikiran kita tuh gimana supaya kita ngelawan Tuhan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi gak mungkin saudara seiman yang jadi musuh kita. Nah bisa gak cocok, gak setuju. Enggak, tapi gak bisa benci. Karena dia bukan musuh kita. Tapi setan musuh kita kalau orang itu dikuasai setan terus pikirannya. Kita bisa ribut sih sama orang, saudara seiman. Yang pikirannya diracuni setan terus dikuasai iblis. Contohnya di Matius 16 dong. Petrus kan. Kok iblis kamu hanya mikirkan apa yang orang punya pikiran tapi gak pernah mikirin pikiran Allah. Yesus gak menghadik Petrus loh. Setan yang mempengaruhi pikiran Petrus. Ini aplikasinya di sini. Oke, ya kita mesti conclude ya. Tetapi kita melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap. Kakak saya mendapat pengajaran dari Tuhan. Semua tuh yang dia lihat ada dari dalam air kayak kuil-kuil keluar, candi-candi. Dia bilang kamu kan pernah dibawa kepada candi-candi ini, penyembahan berhala. Itu semua kegelapan. Aku gak ada di situ. Sekarang kamu ada di pihakku. So dia dilihatin antara kerajaan terang dan gelap melalui solitude itu loh. Melawan roh-roh jahat di udara. Yuk yang terakhir yuk ayat 13. Sebab itu ambil dong seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Having done all that, stand. I like that word twice diulangi loh. Stand untuk menghancurkan tipu dayanya setan. Mikirannya dia kayak apa tuh? And having done that, pakai perlengkapan yang Allah kasih ya. Allah kasih perlengkapan saudara-saudara. Jangan bikin peralatan sendiri.
Having done that, stand. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Anda baca terus ya sendiri ya sampai ayat 17. That's the senjata peperangan Allah. You know, all of those are faith and the word of God in your mouth and the love of God. Senjatanya kasih. Perisai iman. Iman bekerja dengan kasih, Galatia 5. Nah, saya mau minta Anda pikirkan baik-baik. Efesus 6 ini, saya nggak mau ngajarin peperangan rohani di sini. But you know, every day we are in warfare, tapi di pikiran. Ini nggak ditulis kalau nggak ada ayat 1 sampai ayat 9. And ayat 1 sampai 9 ngomong mengenai apa saudara-saudara? Ayat 1 sampai 9 ngomong mengenai hubungan antara orang tua dan anak, anak sama orang tua. Majikan sama pegawai, karyawan sama majikan. Kalau hubungan ke dalam keluarga bisa dihancurin, sehingga anak gak hormat orang tua kerja bikin anak marah. Pegawai dianiaya oleh bos narsis, semua ini bisa diberesin problem dalam hubungan-hubungan. If you put on the weapon of the warfare yang Tuhan sediakan. And what is that? The mind of Christ. Heart yang penuh dengan kasih Allah. And the shield of faith. Jadi konklusi saya untuk bagian ini nanti Sabtu disambung lagi ya. Paulus ngomong begini sama jemaat Korintus dan Galatia. Kamu tahu bagaimana aku mengalahkan kejahatan. Kamu tahu bagaimana aku hadapi guru sesat. Kamu tahu bagaimana aku menghadapi kamu semua yang nyakitin aku, pada kamu anak rohaniku loh. I put on the weapon of God. Aku pakai senjata Allah. Aku tawan pikiranku tunduk pada Allah. Aku pakai pikiran Kristus so that I love you. Aku tegur kamu because I love you. And I pray for you. Wah, dia kalahkan kejahatan dengan kasih Kristus. Saya berdoa di musim pandemi ini hubungan-hubungan diperbaiki. Because all of you memakai senjata peperangan Allah yang Allah sediakan. And remember, God love you. And God love your enemy too. Saya doa ya. Bapa kami yang baik, yang kekal, yang sabar, yang panjang sabar. Buat kami gak salah berperang. Dan buat kami ini sadar, setan tuh pakai pikiran kami. Apalagi pikiran yang nganggur, yang gak pernah diperbaharui, dimandiin sama firman. Buat saudara-saudara kami semua, kita sama-sama baik yang pengajar maupun yang sama-sama belajar dengan pengajarnya. Kami semua dalam Facebook Bible Study ini. Mau tiap hari di pertengahan kasih karunia pertolongan Roh Kudus mau menawan pikiran kami, tidak ngikutin sistem berpikirnya dunia, tapi pakai pikiran Kristus. Izinkan Yesus jadi pengemudi hidup kita. Jangan kita lagi yang mengendalikan hidup kita. Bapa, tolong kami by your grace supaya kita berjalan dengan kasih karunia-Mu di jalan yang Kau telah tentukan dari hari ke hari, sehingga setan gak bisa menang atas kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Well, waktunya terbang. Time flies. Kita mesti berpisah nih. Kita sudah sampai ujung acara ini. Thank you ya semua teman-teman Lani Lampus. Dan semua teman-teman Clara, Ibu Ratna, and Mary Luban Tobing. Sampai hari Sabtu. Tuhan berkati. Jangan lupa. Buku yang Anda mesti miliki adalah Emotionally Healthy Spirituality. Kenapa kok mesti emosi sehat dulu? Kan itu bagian pikiran kita. Kalau memorinya buruk semua trauma, nggak bisa Anda percaya Tuhan. Oke? Sampai jumpa di hari Sabtu jam 12 siang di Bible Study. Mengenal Allah yang tidak tergesa-gesa. Bye, God bless you.